Ya, sekarang gue udah sampai di bootnya Benelli. Di sini gue ada satu motor, sebenarnya bukan dari Benelli, tapi dari Keyway. Namanya Keyway Type 1. Dan ini motor unik banget, lucu banget cuy ya. Ini motor listrik. Harganya juga sangat affordable. Gue justru awalnya jatuh cinta ngelihat modelnya yang unik. Terus begitu gue tanya harganya, wow, ternyata cukup fantastis. Cukup, ya tadi seperti gue bilang, cukup affordable. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ya. Ini dia motornya. Oke cuy, di depan gua ini sudah ada satu unit Keyway Type 1. Nah, saya kalau di Keyway ini sebenarnya ngeluarin dua motor listrik ya, Type 1 dan Type 2. Bedanya dengan Type 1 adalah kalau Type 2 itu dia ada tameng depannya gitu cuy. Nah, yang ini versi Type 1, cuman yang menarik Type 1 ini udah dipasangin beberapa aksesoris, mulai dari cup holder. Di bagian tengah ada box yang bisa diakses untuk menyimpan barang, dan di bagian belakangnya juga ada box tambahan lagi. Motor ini oke banget sih buat perjalanan-perjalanan dekat, jarak dekat seperti di komplek gitu ya. Terlebih tampilannya yang menarik banget. Nah, seperti apa spek listriknya dan kaki-kakinya, ini mau gua bahas lebih detail lagi nih ya. Kita lihat lebih dekat. Oke cuy, kalau dari bagian roda dulu nih ya kita lihat. Sepeda listrik ini sudah dimodali dengan velg model palang, tapi untuk pengeremannya ini masih menganut tipe tromol. Untuk rodanya sendiri ini menganut ring 10, jadi cukup kecil ya diameternya. Dan bannya sendiri ini ukurannya 300, ring 10. Nah, kalau kalian lihat juga di desain spakbor depannya ini futuristik banget, nutupin hampir setengah bagian rodanya, dan lampunya ini berada tepat di atas bagian spakbornya. Lampu ini juga udah LED, bentuknya simple, ditambah di bagian pinggir ini ada aksen warna kuning yang menurut gua kece banget sih ya. Di bagian belakang sama ya, spek rodanya kurang lebih, dimana untuk bannya ini ukuran 300. Kalau kalian lihat velgnya yang belakang ini nggak seperti yang depan model palang gitu cuy, karena di bagian tengahnya ini adalah dinamonya gitu kan. Ngomongin dinamonya sendiri, motor ini disuplai oleh baterai dengan 48 volt 24 ampere lead acid. Kecepatan maksimum sepeda listrik ini mencapai 25 km per jam, jadi di limit ya. Walaupun gue yakin sebenarnya kalau limitnya dilepas, sepeda listrik ini bisa lebih kencang lagi. Dan untuk jarak tempuhnya lumayan cuy, bisa mencapai 60 km. Dengan bentuk seperti ini, menurut gue motor ini cukup oke sih ya buat komuter di dalam komplek. Ini kalau kalian lihat bentuknya, bagian ban belakang hampir semuanya ditutupin oleh cover. Dan covernya ini berbentuk plastik cuy. Bahkan sampai untuk pijakan boncengannya ya, ini plastik juga, walaupun di dalamnya ada kerangka besinya lagi. Dan untuk suspensi belakang ini menganut tipe monoshock, berada di tengah, walaupun diameter pernya itu atau pegasnya nggak terlalu besar. Dan di atas shock breaker itu juga ada lampu remnya. Jadi lampu remnya diposisikan di bawah jok. Ya, kalau kalian ngambil Keyway Type 1 ini ya, kalian itu nggak akan ngedapetin aksesoris yang depan, tengah, dan belakang ini. Jadi bentuknya itu polos seperti ini. Dan kalau misalnya kalian mau tambah body-body seperti yang ada di edisi spesial ini, kalian tinggal nambah biaya lagi gitu cuy ya. Nah, untuk urusan jok, ini walaupun terlihat single seater, tapi sebenarnya ini joknya cukup panjang dan bisa muat berdua. Walaupun mungkin sepeda listrik ini bukan diciptakan untuk durability ya, artinya nggak bisa bawa barang yang terlalu berat juga, mengingat output tenaganya yang nggak terlalu besar. Ini busanya cukup empuk, pakai kulit sintetik juga, walaupun nggak ada jahitannya, terlihat simple, cocok lah sama bodinya juga yang terlihat minimalis. Oke, sekarang kita coba naikin motornya ya. Oke, ini gue sekarang sudah berada di posisi duduk atau sitting posture dari motornya. Posisi serta nggak terlalu tinggi, masih cukup nyaman. Posisi kaki, nah ini posisi kaki ada dua, karena ini sepeda listrik. Jadi posisi kalian bisa berada di pedal, dan kalau misalnya lagi nggak ngegoes itu bisa berada di depannya cuy. Kalau kalian nggak make extra box seperti yang ada di motor ini, posisi kaki pengendara ini harusnya cukup lega ya, bisa goyang kiri kanan lah gitu cuy. Tapi ini karena ada box tambahannya, jadi posisinya hanya terbatas di posisi samping sini. Nah, ngomongin pedal, ya mohon maaf kayak formalitas doang gitu cuy ya. Karena ya balik lagi, memang motor ini dirancang untuk sepeda listrik gitu kan, yang lebih berat kepada tampilan motor dibanding sepeda gitu loh. Cukup enteng, nggak terlalu berat juga ya. Suspensi depan masih cukup main juga, suspensi belakang juga empuk banget.
Dan buat gua dengan tinggi badan 158 sampai 160 cm, naik motor ini masih nyaman walaupun sedikit agak jinjit ya. Jadi kaki gua nggak full napak gitu cuy. Harusnya buat cewek juga aman-aman aja ya. Masih cukup oke gitu loh. Easy to ride. Ngomongin setang, tampilan di setangnya ini cukup simple dan sangat minimalis. Di bagian tengah ini yang paling menarik perhatian gue ya. Di sini nggak ada apa-apa cuy. Cuman ada NFC. Jadi sepeda listrik ini diaktifkan menggunakan NFC. Gila, motor masa depan banget ya. Lalu di kanan setangnya juga ini nggak ada tombol sama sekali. Hanya ada di bagian kiri. Ini sebelah kiri sepertinya klakson yang bagian bawah. Tapi yang atas ini gue nggak tahu nih. Ini kayaknya lampu sen tapi nggak ada lampu sennya juga. Kebetulan di motor nggak bisa dinyalain. Jadi ya agak bingung juga sih ya. Untuk cover setangnya juga sendiri ini terlihat build quality-nya cukup oke. Untuk bagian setangnya semua ini di cover dengan menggunakan material plastik semua cuy ya. Ini build quality-nya cukup baik ya. Plastik-plastikannya berasa nggak murahan gitu cuy. Secara keseluruhan dimensi motor ini mencapai 1664 mm kali 677 kali 1022 mm. Jarak tempat duduk ke tanah itu sekitar 755 mm dan untuk jarak sumbu rodanya mencapai 1212 mm. Ground clearance-nya juga cukup oke nih cuy, mencapai 120 mm. Jadi kalau misalnya mau ngelewatin polisi tidur di komplek-komplek, harusnya motor ini cukup aman ya, karena ground clearance-nya cukup terbilang tinggi. Oke, sekarang gua mau bahas body-body tambahan, aksesoris tambahan yang menurut gua bikin motor ini jadi punya daya tarik yang cukup oke ya. Yang pertama itu ada di bagian depan. Di bagian depan ini sebenarnya bukan box atau tempat penyimpanan ya, tapi ini adalah cup holder. Dan ini cup holdernya bisa dilepas pasang cuy. Ini kalau kalian lihat, nah tuh, menarik ya, ya kan? Jadi cocok banget nih kalau misalnya di komplek atau di jalan apa ya, mungkin di daerah pariwisata misalnya kayak pantai gitu ya. Ini gue masukin hand sanitizer pun masuk di sini cuy. Bisa buat hand sanitizer. Ini yang di bagian depan yang menurut gue cukup menarik. Desainnya juga cukup kekinian banget. Kita lanjut ke bagian yang di tengah nih cuy. Ini box di tengah. Ini tambahan juga, dimensinya cukup besar dan cara pengoperasian cukup gampang. Ini ada switch di bagian kiri samping ya. Tinggal diputar dan diangkat. Dimensinya cukup besar. Kalau gue lihat ya bisa menyimpan 2 buah sepatu plus laptop 16 inci masuk juga, jas hujan masuk juga. Tapi kalau helm nggak bisa cuy. Mungkin kalau helm cuman helm sepeda doang. Di sini mekanis untuk pengunciannya dia menggunakan angka gitu cuy. Jadi kayak koper ya sebenarnya ya. Pakai kombinasi angka, nanti tinggal disetel. Kalau misalnya kombinasinya nggak tepat, ini tombolnya nggak bisa diputar gitu cuy. Di atas pengunci ini kalau kalian lihat ada kotak warna silver. Ini sebenarnya adalah port chargingnya cuy. Jadi port chargingnya dia posisinya seperti kunci kontak di motor konvensional. Cuma bedanya ini nggak ada apa-apanya ya. Cuma tinggal dibuka, dicolokin aja. Nah motor ini bisa ngecas. Oke, sekarang kita ke belakang. Ini juga ada box tambahan. Dimana box tambahan ini terlihat seperti tas anak-anak ya, tapi desainnya unik, gue suka sih sebenarnya. Dan ini bukanya sama, tinggal diputer. Nah, dia akan kebuka. Di bagian belakangnya ini ada kayak pocketnya juga. Nah, ini bisa muat helm sepeda. Cuma sayangnya kalau misalnya ini ditutup, ini nggak bisa diisi barang gitu cuy, karena posisinya dia yang belakang ini akan mentok ke sini. Jadi, ya mungkin beberapa barang yang dimensinya nggak terlalu besar. Karena ini jatuhnya sepeda, karena ini ada goesannya kan, ada pedalnya ya. Jadi motor ini tidak membutuhkan surat-surat. Peraturannya itu hanya dibatasi oleh kecepatan, di mana sebuah motor listrik atau sepeda listrik itu tidak membutuhkan surat-surat itu kalau kendaraan itu hanya mampu berjalan mencapai kecepatan 25 km per jam atau sampai 35 km per jam ya kalau gue nggak salah peraturannya. Jadi kendaraan di bawah 35 km per jam itu nggak perlu surat-surat kecuali di atas itu. Nah itu baru perlu pakai legalitas surat-surat. Karena nggak perlu surat-surat, otomatis harganya juga sangat terjangkau. Menurut gua cukup affordable. Menarik ya? Oke, terakhir. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh kalian ya. Berapa harga untuk satu unit Keyway Type 1 ini? Nah, harganya adalah Rp11.200.000. Gokil. Menurut gua harga segitu dengan tampilan bodi seperti ini cukup unik banget. Ya, dengan harganya yang cuma Rp11.200.000, gua tertarik banget untuk beli motor ini.
Mudah-mudahan bini gua nggak ngomel-ngomel. Dari segi tampilan motor ini udah oke banget gitu ya. Tinggal dipoles-poles dikit doang gitu cuy. Dimana untuk bagian kotaknya ini bisa gua ganti gitu, gua tutupin dekal yang lebih oke, branding Katros gitu kan. Dan motor ini bisa juga buat dipakai di komplek karena kan di Katros itu kan areanya area perumahan-perumahan gitu ya, walaupun bukan komplek. Jadi gue bisa pakai mobile ya mungkin untuk ke warung atau bisa juga nanti gua pakai dengan jarak tempuh yang agak jauh kalau bagian dinamo atau bagian baterainya udah gua upgrade. Harusnya sih ini motor listrik kece banget sih ya. Gua sekarang mau bayar DP dulu, tanda jadi, nyerahin KTP ke bagian administrasi untuk nge-DP-in motor ini. Kita tunggu motor ini berapa lama nyampe ke tangan gua, dan yang pasti gua bakal review lebih detail lagi soal motor ini. Dan sayang banget gue juga nggak bisa ngetes motor ini karena baterainya lagi nggak dipasang atau nggak diinstalasi. Gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian semua, bisa ngeracunin kalian semua untuk mulai main motor listrik. Nggak usah pakai motor listrik yang gimana-gimana, mulai aja pakai motor listrik yang affordable, yang murah-murah untuk dipakai di dalam komplek. Nanti kalau misalnya kalian ngerasa cocok pakai motor listrik, baru upgrade ke motor listrik yang lebih gede lagi gitu loh, yang buat harian atau buat komuter. Oke cuy, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini ya. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat ngebahas atau bikin konten soal motor custom dan ngebahas seputar roda 2 pastinya. Dan kalau misalnya kalian suka sama episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Follow juga Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gue di @katrosgarage. Sementara itu, videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace. Bang, beli bang. Oke cuy, gue rasa udah cukup. Sementara itu videonya pengen gue tutup, tapi gue lupa subscribe. Mundur dulu. Gak usah di-cut, biarin aja. Ya.